Jenderalnya sudah jadi tersangka, jaksanya sudah dicopot, pengacaranya jadi tersangka juga. Sutradaranya sudah ditangkap kemarin di Kuala Lumpur. Bravo kepolisian, bravo, bravo, bravo. Semoga nggak berhenti sampai di situ dan polisi harus mengusut tuntas kasusnya Joko Chandra. Kalau lu tahu Joko Chandra cuma sebagai buronan, lu salah besar. Bener sih. Salah sih tapi bener. Lu pasti tahu dong Hotel Mulia Senayan, Mulia Villas, Mulia Resort, The Mulia Bali, Wisma Mulia, Menara Mulia, Sentra Mulia, Plaza 89, Plaza Kunian, Atri Mulia, Wisma Antara, Plaza BRI Surabaya, dan Mall Taman Anggrek. Anjir bacanya capek. Dan mungkin seluruh gedung-gedung di Jakarta yang parkirannya pakai keramik. Itu semua punya Joko Chandra. Joko Chandra merupakan salah satu pendiri dari Grup Mulia bersama dengan ketiga saudaranya yaitu Chandra Kusuma, Eka Chandra Negara, dan Gunawan Chandra. Pada rezim Orde Baru, Joko Chandra mendapat banyak konsesi pembangunan gedung-gedung tinggi di Jakarta melalui grupnya yaitu Mulia Land yang merupakan salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia. Usaha lainnya yang cukup besar adalah Mulia Industrindo yang membawahi Mulia Glass dan Mulia Keramik. Dari namanya kita tahu bahwa salah satu produknya ada kaca lembaran dan keramik. Dan lu pasti berpikir, pantas gedungnya dikasih keramik semua. Balik ke bisnis properti, Joko mendapatkan proyek membangun hotel Mulia Senayan seiring dengan penyelenggaraan SEA Games ke-19 tahun 1997 di Jakarta. Joko Chandra masuk juga namanya dalam laporan ICIG yaitu International Consortium of Investigative Journalists atau lebih dikenal dengan nama Panama Papers. Singkatnya, laporan ini menunjukkan banyaknya perusahaan cangkang atau shell company yang didirikan oleh individu maupun perusahaan di seluruh dunia untuk berbagai macam tujuan. Salah satunya adalah tax evasion atau penghindari pajak. Nothing special sih, karena banyak juga orang Indonesia terkenal yang masuk dalam Panama Papers. Beberapa di antaranya adalah... Nggak jadi deh, takut. Kalau tadi adalah profil singkat mengenai Joko Chandra dan bisnisnya, sebentar lagi gue akan jelasin apa sih kasus yang membelit Joko Chandra sehingga Joko Chandra menjadi buron selama 11 tahun. Jadi, stay tune ya guys. Jangan lupa like dulu videonya dan subscribe channelnya. Semua terkait dengan kejadian Krismon tahun 1998. Buat yang ngalamin Krismon tahun 98, gue coba mau refresh memori kalian. Dan buat yang nggak tahu, gue coba untuk menjelaskan secara sederhana. Krismon diawali dengan melelehnya nilai tukar rupiah pada pertengahan tahun 1997. Dan satu persatu bank rontok dan jadi biang kerok Krismon di Indonesia. Rupiah yang sebelumnya berada di level 2000-an naik jadi 4.650 pada tahun 1997 dan pada Juni 1998 nilainya 14.900. Kenapa bank bisa menjadi biang kerok? Karena pada saat itu bank sangat mudah untuk didirikan dan regulasinya tidak sebegitu ketat seperti sekarang. Sehingga bisnis perbankan menjadi sangat booming tetapi pengawasan dari pemerintah sangat rendah. Akibatnya saat kurs rupiah jeblok, utang falas perbankan menjadi membengkak. Dan di saat yang bersamaan, debitur yang terpapar krisis kesulitan membayar kewajibannya. Dan akhirnya, bank mengalami kesulitan likuiditas. Banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah, dari BLBI, pengetatan likuiditas, hingga merger bank-bank yang akhirnya melahirkan Bank Mandiri. Nah, kembali ke kasusnya Joko Chandra, pada tahun 1997, Bank Bali kesulitan menagih piutang dengan total 3 triliun rupiah kepada Bank Dagang Nasional Indonesia, Bank Umum Nasional, dan Bank Tiara. Lu pasti nggak pernah dengar nama-namanya. Hingga ketiga bank tersebut masuk ke dalam Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN, tagihan tetap tidak kunjung cair. Karena putus asa, Bank Bali akhirnya mengadakan kerjasama dengan PT Era Giat Prima atau EGP, di mana Joko Chandra bertindak sebagai direkturnya, dan direktur utamanya adalah, tebak dong siapa? Iya, Papa Setia Novanto. Dalam perjanjian cesi atau pengalihan hak tagih, termnya PT EGP dapat 50% kalau berhasil ditagih. Buat lo yang nggak tahu perjanjian cesi itu adalah perjanjian pengalihan hak tagih dari satu pihak kepada pihak lainnya. Pengalihan hak tagih ini juga bisa berbentuk subrogasi. Setelah mengadakan perjanjian cesi dengan PT EGP, BI dan BPPN akhirnya menyetujui pencairan utang ketiga bank tersebut kepada Bank Bali. Konon kabarnya ada kekuatan mistis yang berperan dalam pencairan tersebut. Usut punya usut, ternyata BPPN tidak mengetahui perjanjian cesi tersebut
Dan perjanjian CC tersebut ternyata tidak dilaporkan ke Bapepam dan BEJ. Di saat yang bersamaan, Kejagung mengambil alih kasus ini dan menetapkan sejumlah tersangka, antara lain adalah Joko Chandra, Syahril Sabirin yang waktu itu menjabat sebagai Gubernur BI, Pande Lubis, Wakil Kepala BPPN, Rudy Ramli, pemilik Bank Bali, hingga Tanri Abeng, Menteri Pendayagunaan BUMN. Mereka dituding telah melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara. Kejaksaan menyita dana 546 miliar dan menitipkan ke rekening penampungan atau escrow-kan di Bank Bali. Dari kesekian banyaknya tersangka tersebut, akhirnya hanya 3 orang yang diadili, yaitu Joko Chandra, Syahril Sabirin, dan Pande Lubis. Itu tadi informasi singkat mengenai bisnis Joko Chandra dan kasus yang menjerat Joko Chandra. Mudah-mudahan penyidikan kepolisian tidak berhenti sampai di sini dan terus mengusut tuntas siapa saja yang terlibat dalam pelariannya Joko Chandra. Kalau lu suka videonya, jangan lupa like and share, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube gue supaya nggak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Bye. Seluruh informasi dan data disediakan di sini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan dan informasi saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap sebagai suatu nasihat hukum. Jika Anda membutuhkan jasa penasihat hukum, dapat menghubungi penasihat hukum terdekat